got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini kita akan mempersiapkan untuk melakukan tindakan kuretase yang dimana alat-alatnya yaitu di sini ada handscone steril, kemudian ada spekulum sim, ada 2 spekulum sim, kemudian ada kom kecil berisi antiseptik dan kom kecil berisi kasa. Di sini ada tampon tang yang berfungsi untuk menjepit kasa, kemudian ada tenakulum yang berfungsi untuk menjepit porsio. Kemudian ada sonde uterus untuk mengukur uterus, panjang uterus. Di sini ada dilatator yang dimana dilatator ini ada jenisnya atau ada bentuknya dari kecil sampai yang besar sesuai dengan usia kehamilan. Yang dimana yang kecil ini kurang dari 10 minggu dan yang besar lebih dari 10 minggu. Yang dimana fungsinya yaitu untuk meregangkan bagian porsio. Kemudian di sini ada abortus tang untuk menjepit jaringan yang ada di depan porsio. Di sini ada abortus tang berarti klem opum kita tidak membutuhkannya. Kemudian ada sendok kuret tajam untuk mengeluarkan sisa-sisa dari janin. Di sini ada bak sampah, kemudian ada larutan klorin. Baik, di sini kita akan melakukan persiapan penjahitan porsio yang dimana alat-alatnya yang pertama ada cairan infus ringer laktat RL, kemudian di sini ada infus set makro, di sini ada aboket 18, kemudian ada catgut, setelah itu ada spekulum sim untuk membuka vagina, kemudian ada nalfuder untuk klem menjahit, kemudian ada gunting tajam untuk menggunting, kemudian setelah itu ada klem opum untuk menjepit bagian yang robek, bagian porsio yang robek, kemudian setelah itu ada pinset anatomis, pinset chirurgis, kemudian ada handscone, di sini ada ilustrasi uterus, kemudian di sini ada kasa untuk tampon, kemudian ada pom kecil di dalamnya antiseptik, kemudian setelah itu ada larutan klorin dan 2 bak sampah infeksius dan non infeksius. Baik, di sini saya akan melakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu di sini kita sudah menggunakan APD lengkap, menggunakan celemek, kemudian menggunakan masker. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah di bawah air yang mengalir. Kemudian setelah itu kita menggunakan handscone. Setelah itu kita terima bayi yang baru lahir, kemudian kita lakukan penilaian sepintas. Penilaian sepintas dilakukan apakah bayi menangis atau tidak, kemudian menangis atau tidak, kemudian bernapas atau tidak, kemudian warna kulitnya serta tonus otot. Apabila salah satu dari penilaian sepintas ada yang tidak atau bermasalah, maka selanjutnya kita lakukan high cut, yaitu kita hangatkan. Kemudian kita atur posisinya, kemudian isap lendir, kemudian kita keringkan, kita atur posisinya lagi, sambil kita keringkan, sambil kita pindahkan kain yang satu, kita ganti kainnya.
Kemudian kita lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Di sini apabila bayi dalam keadaan megap-megap atau tidak bernapas, maka kita lakukan langkah awal resusitasi. Langkah awal resusitasi dikarenakan bayinya megap-megap, maka kita lakukan syarat wajib atau syarat dari resusitasi. Di sini yang pertama yaitu penolong berada di atas kepala bayi, kemudian dada bayi dibuka. Kita taruh bayi di radial warmer. Apabila tidak ada radial warmer, kita taruh bayi di lampu sorot yang 60 watt dan jaraknya 60 cm. Kemudian setelah itu kita cek alat, cek fungsi alat apakah berfungsi atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan resusitasi percobaan, yang dimana kepala bayi dilakukan ekstensi. Kita lakukan percobaan 2 kali untuk melihat pengembangan dada dari bayi. 1, 2. Di sini apabila dada bayi mengembang, maka kita lanjutkan untuk melakukan resusitasi sebanyak 30 kali selama 20 siklus. Dalam satu siklus itu 30 kali. Kemudian kita lakukan resusitasi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Kemudian sampai 30 kali. Kemudian setelah 30 kali atau satu siklus, kita cek denyut jantungnya. Denyut jantung dari bayi kita cek. Apabila denyut jantung bayi lebih dari 120, maka kita langsung hentikan resusitasi. Dan di sini denyut jantung bayi kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan kompresi dada dan ventilasi tekanan positif. Kompresi dada dan kompresi dada dan ventilasi tekanan positif dilakukan sebanyak 2 orang. Penolong pertama berada untuk melakukan ventilasi dan penolong kedua melakukan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan 3:1, 3 kompresi dan 1 ventilasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Kemudian kita lakukan selama 30 detik yaitu 15 siklus. Kalau kita lakukan 1 menit yaitu 120 kompresi dan 30 ventilasi. Di sini kita lakukan selama 30 detik. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 30. Kemudian selanjutnya di sini kita cek dalam satu siklus, kita langsung cek denyut jantung dari bayi. Kemudian kita cek denyut jantungnya. Di sini apabila denyut jantung bayi 120 kali per menit berarti sudah normal. Kita hentikan resusitasi dan kita evaluasi atau kita pantau bayi apakah terjadi sianosis nantinya, dan kita lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Kemudian apabila denyut jantung bayi tidak ada, kemudian pernapasannya juga tidak ada, maka bayi dikatakan sudah meninggal. Kemudian kita akan melakukan rujukan apabila bayi dalam ventilasinya tidak berhasil pada saat kita melakukan ventilasi dan kompresi dada. Kemudian setelah itu di sini sudah berhasil, maka kita bereskan alat. Kemudian alat dele atau hisap lendir kita masukkan ke air klorin 0,5. Baik, di sini saya akan melakukan penata laksanaan preeklampsia atau tekanan
keracunan pada kehamilan. Di sini datang pasien, ibu keluhannya, baik ibu, perkenalkan sebelumnya saya Didan Amalina yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ibu datang ke sini dengan keluhan apa ibu? Saya pusing. Penglihatan saya juga kabur. Kabur ibu ya, penglihatan juga kabur. Berarti kita cek terlebih dahulu ibu ya, cek tensinya. Kita tensi ibu ya. Baik ibu, di sini tensi ibu melebihi normal 140/100. Apakah tensi ibu dari kehamilan atau emang sebelum hamil udah tensinya tinggi? Saat hamil. Berarti ibu cek protein urinnya dulu untuk kita mengetahui hasil yang pastinya ibu ya. Di sini pasien sudah melakukan pengecekan protein urin. Ibu ini protein urinnya juga positif 2. Ibu termasuk ke diagnosa preeklamsia atau keracunan dalam kehamilan. Jadi saya akan melakukan penata laksanaan pada ibu. Apakah ibu bersedia? Iya ibu. Ya, bersedia. Kemudian pasien kita tempatkan pada sisi kiri. Kemudian setelah itu buka jalan napas pasien. Ibu tidak menganggap atau harus pakai jilbab? Tidak apa-apa? Di sini kita berikan ibu oksigen 4-6 liter per menit. Kemudian setelah itu kita pastikan apabila pasien kejang kita hindari kakinya agar tidak terjadi lecet pada kaki. Kemudian setelah itu kita kasih pasien infus. Kita pasangkan pasien infus. Menggunakan anggoket. Delapan belas. Ibu kita infus dulu ya. Kemudian setelah kita melakukan pemasangan infus, maka kita persiapan memberikan pasien MgSO4. Di sini syarat dari pemberian MgSO4 yang pertama yaitu ada kalsium glukonat. Kita ada kalsium glukonat, kemudian pernapasan dari pasien 16 kali per menit, kemudian urinnya melebihi 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Sebelumnya kita pasangkan pasien kateter. Ibu kita pasangkan kateter ya. Kemudian setelah kita pasangkan kateter, kita pantau biar lebih dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian refleks patella pasien ada. Kemudian setelah 4 syarat itu terpenuhi, maka kita siapkan MgSO4
40% kita kasih pasien 4 gram, yaitu 10 ml. 4 gram kita kasih. Kemudian setelah itu kita berikan secara intravena. Tapi ibu ya, saya akan berikan ibu NGS4 yang dimana nanti efeknya yaitu panas. Ini juga saya sudah oplos menggunakan Aquades, jadi 20 ml ini saya masukkan ibu ya perlahan 5-10 menit. Nanti rasanya panas tapi tidak apa-apa ibu ya. Perlahan kita kasih 5-10 menit. Kemudian setelah 10 menit sisa yang 6 gram kita masukkan ke dalam infus. 6 gram yaitu 15 ml kita masukkan ke dalam infus. Kemudian setelah itu 6 gram ini selama 6 jam. Apabila intravena atau pemberian NGS4 tidak bisa melalui intravena, maka bisa kita lakukan intramuskuler yaitu 5 gram 12,5 cc. Kemudian setelah itu kita pantau TTP dari ibu, tekanan darahnya kita pantau setiap 1 jam dan refleks patelanya setiap 1 jam. Kemudian selanjutnya ini urinnya kita pantau setiap 2 jam dan DJJ dari bayi setiap 30 menit. Kemudian apabila kita hentikan MGS4 apabila pernapasan ibu kurang dari 16 kali per menit, kemudian refleks patelanya tidak ada, kemudian urinnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, maka kita langsung hentikan MGS4 dan kita berikan kalsium glukonat 1 gram 10 ml. Kita berikan kalsium glukonat 10 ml. Secara intravena. Ibu, saya kasih kalsium glukonat ibu ya untuk antraksinya ibu karena pernapasan ibu kurang dari 16 kali per menit. Kita berikan selama 10 menit sampai pernapasan optimal kembali, pernapasan otomatis kembali. Kemudian setelah 10 menit kita berikan dan pernapasannya sudah ada, maka kita lepas. Kemudian apabila pernapasan ibunya masih normal, tidak kurang dari 16 kali per menit, maka kita lakukan pemberian MGS4. Pemeliharaannya yaitu kita kasih ibunya 6 gram yaitu dengan RL 500 ml selama 6 jam setiap 6 jam selama 24 jam. Kemudian berarti dosisnya itu ada 4 plus dari RL. Kemudian apabila pasiennya tidak berhasil atau pasiennya dalam keadaan dirujuk, apabila kondisinya parah terus dirujuk, kita pantau pemburukan dari preeklamsi. Apabila terjadi kejang, maka kita berikan MGS4 tambahan 2 gram yaitu 5 ml. Kita berikan apabila pada saat dirujuk pasiennya mengalami kejang. Kemudian setelah itu apabila tidak ada MGS4, maka bisa kita ganti dengan diazepam. Itu adalah penata laksanaan pada preeklamsi. Ini saya akan melakukan penata laksanaan distosia bahu yang dimana seperti biasa persalinan normal setelah kepala bayi terlihat di depan pulpa 5-6 cm, maka kita langsung cek kelengkapan alat, kemudian memakai handscoon. Terlebih dahulu sudah mencuci tangan. Kemudian selanjutnya di sini kita lahirkan kepala bayi
Ya, ngeden ibu ya, ngeden ya, ngeden. Setelah kepala bayi keluar, kita usap mulut bayi. Kemudian di sini kita lihat tanda-tanda terjadinya distosia bahu. Tanda-tanda terjadinya distosia bahu yang dimana bayi tidak bisa melakukan putaran paksi luar. Jadi kita beritahu ibu di sini bayinya tidak bisa melakukan putaran paksi luar. Kemudian ini bahu bayinya dia kesangkut ibu ya, dia tidak bisa keluar. Jadi saya izin untuk melakukan penata laksanaan distosia bahu. Apakah ibu bersedia? Ya ibu ya, untuk keselamatan dari bayi ibu. Kemudian setelah itu kita lakukan episiotomi yang dimana kita lakukan episiotomi dari tengah dan dari telunjuk dan jari tengah berada di antara perineum dan kepala bayi. Kemudian kita lakukan episiotomi mediolateral. Kemudian setelah itu kita lakukan penata laksanaan distosia bahu dengan teknik Mac Robert. Teknik Mac Robert ini yaitu teknik manuver yang dimana ibu dibaringkan di tepi tempat tidur. Ibu bisa geser ke bawah ibu ya, tabe geser ke bawah sedikit. Di tepi tempat tidur. Kemudian pasien dibaringkan, ibu tarik lututnya ke arah dadanya ibu ya sejauh mungkin. Kemudian setelah itu kita tekan bagian kepala bayi, kita tekan ke bawah untuk melahirkan bahu depan sambilan asisten melakukan tekanan pada suprapubik. Apabila tidak bisa dengan teknik Mac Robert, maka kita lakukan dengan teknik Gaskin yang dimana ibunya disuruh merangkak. Ibu bisa merangkak ibu agar kita mengeluarkan bayi ibu atau bahunya. Kemudian kita pindahkan posisi ibu dengan cara merangkak. Kemudian di sini kita tarik curam ke atas untuk mengeluarkan bahu depannya. Tarik curam ke atas, mengeluarkan bahu depan, ke bawah mengeluarkan bahu belakang. Apabila cara tersebut juga tidak berhasil, maka kita lakukan cara yang terakhir, yaitu kita suruh pasien seperti posisi awal dan kita lakukan manuver melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Kita lahirkan bahu belakang terlebih dahulu dengan jari kanan kita menyusuri sakrum, kemudian tangan bayi kita fleksikan, kemudian kita fleksikan seperti mengusap muka untuk mengeluarkan lengan bayi, melewati hidung, mulut, kepala langsung kita keluarkan. Kemudian setelah keluar kita dengan mudah mengeluarkan bahu depannya. Apabila di sini bahu depannya sudah berhasil, maka langsung kita taruh di perut ibunya. Apabila tidak berhasil, maka kita lakukan dengan teknik bahu belakang ini kita putar menjadi bahu depan. Kita jangan putar lengan bayi, akan tetapi bahu bayi yang diputar. Kita putar jadi bahu depan, kemudian kita masukkan dan kita balik. Kemudian setelah itu kita keluarkan bayi apabila sudah berhasil. Jika cara tersebut 3 cara tidak berhasil, maka kita rujuk bayi secepat mungkin. Apabila sudah berhasil, maka kita tempatkan bayi di perut ibu dan kita bersihkan alat yang digunakan, kita masukkan ke
dekontaminasi alat untuk yang sudah digunakan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penata laksanaan persalinan sungsang. Di sini seperti persalinan kita cek PT dulu, kita lakukan pemeriksaan dalam. Di sini pemeriksaan dalamnya, pemeriksaannya sudah, pembukanya sudah lengkap, kemudian ketubannya sudah pecah. Di sini terdapat mekonium juga, kemudian teraba sakrum, denominatornya juga sakrum, penurunannya di hot 13. Kemudian apabila sudah itu Seharusnya kepala, akan tetapi di sini bokong. Akan tetapi ibu termasuk ke ini bayi ibu presentasinya atau bagian terendahnya yaitu bokong, bukan kepala yang seharusnya. Setelah kita beritahu pasien, selanjutnya di sini kita dengan spontan bra kita kasih pasien oksitosin 0,5 unit atau 0,5 cc di bokong, kemudian kita taruh setengahnya. Bila perlu kita episiotomi, tetapi tidak perlu episiotomi. Kemudian setelah lahirnya bokong sampai dengan lutut berada di kapula di bawah simfisis, di atas simfisis, kemudian kita lahirkan bokong. Kemudian setelah itu kita lakukan hiperlordosis ke arah perut ibu. Kita lakukan sambil melihat tangan bayi, kita lakukan hiperlordosis. Kemudian setelah berhasil kita lakukan penata laksanaan bayi baru lahir. Jika tidak berhasil atau bahu bayi tidak bisa keluar, maka kita dengan teknik lopset kita putar bagi 180 derajat untuk mengeluarkan bahu depan. Putar searah jarum jam untuk melahirkan. Kita putar 180 untuk melahirkan bahu depan. Kemudian kita putar berlawanan jarum jam untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian setelah itu kita lahirkan dengan hiperlordosis. Kemudian apabila bahu depan sulit dilahirkan, maka kita lakukan dengan teknik klasik, yaitu melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Bahu belakang terlebih dahulu kita lahirkan dengan cara kita putar berlawan arah jarum jam. Kita keluarkan tangannya, kemudian searah jarum jam. Apabila setelah bahu lahir, kepala tidak lahir, maka kita lakukan teknik Moriso seperti teknik menunggang kuda. Di sini tangan dimasukkan, kemudian jari telunjuk dan jari manis berada di fossa canina, dan selanjutnya jari tengah kita berada di mulut bayi. Kemudian setelah itu kita keluarkan dan keluar. Kemudian setelah itu kita lakukan buntil tali pusat, kemudian di manajemen aktif skala 3 kita lakukan oksitosin, setelah itu PTT dan lakukan massage. Kemudian selanjutnya di sini kita berikan oksitosin di jam kedua karena kontraksinya atau PTT tidak berhasil. Kita lakukan pemberian oksitosin yang kedua selama 15 menit. Kemudian selama 15 menit plasenta tidak keluar, kita berikan oksitosin yang ketiga. Setelah itu kita lakukan manual plasenta, dikarenakan sudah 30 menit plasenta tidak lepas, kita lakukan manual plasenta. Yang pertama yaitu lakukan manual plasenta. Di sini tangan kiri kita meregangkan tali pusat, kemudian
kita masukkan tangan kanan dengan cara obstetrik. Kita masukkan dengan cara obstetrik sampai ke inersi tali pusat. Kemudian setelah masuk, tangan kiri kita berada di atas simpisis atau kapung uteri, di simpisis, kemudian atau di luar, sambil menekan. Kemudian setelah itu, setelah masuk, tangan kanan kita seperti salam. Setelah itu kita cari bagian plasenta yang terbuka. Setelah kita tahu bagian plasenta yang terbuka, kita sisir plasenta dengan perlahan dengan menggunakan palmar jari. Kita sisir dengan menggunakan palmar jari. Kemudian setelah lepas, nanti uterus akan terasa licin. Kemudian pada saat kita mengeluarkan plasenta, tangan kiri kita berada di dorsokranial untuk menahan uterus agar tidak keluar. Kemudian kita keluarkan plasenta. Sebelumnya pasien sudah dipasangkan infus. Kemudian setelah itu kita cek kelengkapan plasenta. Jika lengkap, maka kita taruh plasenta di tempat. Kemudian kita bereskan alat, bersihkan pasien, dan melakukan pemantauan kala 4. Baik, di sini saya akan melakukan penata laksanaan atonia uteri, yang dimana kontraksi ibunya di sini tidak ada atau tidak kuat. Kemudian setelah itu kita persiapkan penolong, persiapkan diri, kemudian kita persiapkan alat. Kemudian setelah itu kita persiapkan diri, persiapkan alat, kita kosongkan kandung kemih pasien. Ibu ini udah kita pakaikan kateter bila perlu, tapi di sini kok kandung kemihnya kosong. Kemudian setelah kandung kemih kosong, untuk mencegah infeksi, kita memakai handscoon. Setelah kita pakai handscoon, di sini kita lakukan, pasiennya sudah terpasang infus dan sudah diberikan obat uterotonika seperti oksitosin. Kemudian selanjutnya kita lakukan KBI, kompresi bimanual internal, selama 5 menit. Di sini tangan kanan kita penolong berada di depan pasien, kemudian tangan kita diberikan antiseptik. Kemudian setelah diberikan antiseptik, kita masukkan tangan melalui introitus vagina. Kemudian kita masukkan tangan, kepalkan tangan. Sebenarnya di sini kita sudah memakai sarung tangan panjang, akan tetapi tidak ada sarung tangan panjang, berarti kita pakai hand. Kemudian kita pas sudah sampai, kita kepalkan tangan. Kita kepalkan tangan, letakkan di fornix anterior, dorong uterus ke karnio anterior. Kemudian tangan kiri kita berada di kapung corpus uteri. Seolah-olah tangan kanan dan tangan kiri kita bertemu antara yang di luar dan di dalam. Kemudian kita lakukan KBI selama 5 menit. Apabila kontraksi sudah ada dengan tanda-tanda, yaitu antara tangan kiri dan tangan kanan kita melakukan tolakan, berarti sudah terjadi kontraksi. Kemudian di sini 2 menit pertama terjadi kontraksi, maka kita pertahankan selama 2 menit. Kita pertahankan selama 2 menit. Apabila setelah 5 menit tidak berhasil, maka kita lakukan kompresi bimanual eksternal. Kita lakukan terlebih dahulu sebelum keluarga pasien melakukan kompresi bimanual eksternal. Kita keluarkan tangan, kemudian kita ganti handscoon
Kemudian setelah kita ganti handscoon, kita pasang handscoon yang baru, kemudian kita lakukan kompresi di manual eksternal. Kemudian selanjutnya di sini kita lakukan KBE, kompresi di manual eksternal. Di sini penolong berada di sisi kanan dari pasien, kemudian kita tekan bagian fundus uteri agar untuk menaikkan fundus uteri. Kemudian tangan kanan kita pindah untuk melakukan tekanan pada korpus uteri. Tangan kiri kita berada di fundus, kemudian kita tekan dengan cara tangan sudah mengepalkan tangan, kemudian kita tekan. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian kita sambil cek perdarahan dan kontraksinya. Apabila perdarahan berhenti, maka kita pertahankan terlebih dahulu. Apabila tidak berhenti, maka kita suruh keluarga pasien melakukan KBI seperti yang kita lakukan. Kemudian setelah itu KBI dan KBE tidak berhasil, maka kita siapkan rujukan sambil keluarga pasien sudah melakukan KBI terlebih dahulu di sini. Kemudian kita menyiapkan rujukan. Sebelum itu ergometrin atau bisa misoprostol, yang dimana ergometrin ini tidak boleh untuk pasien hipertensi. Berarti kita kasih misoprostol 600 sampai 1000 gram, yang dimana kesediaannya di sini satu pil ini 300, berarti 3 biji yang kita berikan ke pasiennya. Kemudian setelah kita berikan misoprostol, kita pasangkan infus pada pasien karena untuk merujuk. Di sini kita brojol infusnya atau dengan tetesan cepat sampai cairan infus 500 ml habis dengan cepat. Kemudian setelah itu sambil kita siapkan rujukan. Kemudian setelah kita siapkan rujukan, kita sambil kita lakukan ulang KBI yang kedua. Kita lakukan KBI yang kedua selama 2 menit. Kemudian apabila percobaan yang kedua berhasil, maka kita pertahankan selama 5 menit. Pertahankan selama 5 menit. Apabila tidak berhasil, maka kita rujuk pasien. Kita rujuk pasien yang infus yang tadi sudah habis, maka kita ganti infus RL-nya dengan cairan atau dengan tetesan yang tidak brojol. Kemudian setelah itu dirujuk dan kita dekontaminasikan alat-alat yang sudah kita gunakan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan kompresi aorta abdominalis, yang dimana pasien dibaringkan, kemudian di lutut pasien ditempatkan di dataran yang keras atau rata. Kemudian setelah itu kita raba bagian arteri femoralisnya. Apabila sudah ketemu bagian arteri femoralisnya, kita lakukan tekanan pada umbilikus. Kita kepalkan tangan, kemudian kita tekan di umbilikus sejajar dengan kolumna vertebralis. Sambil kita lihat perdarahan dan kontraksinya. Apabila perdarahan berhenti dan kontraksinya berhenti, maka kita tetap lakukan kompresi aorta abdominalis. Kemudian setelah itu dengan syarat KAA atau kompresi aorta abdominalis berhasil ini apabila kontraksinya sudah berhenti kemudian perdarahannya juga sudah berhenti, kemudian kita cek raba arteri femoralisnya juga sudah tidak ada denyutannya, berarti sudah berhasil. Kemudian setelah itu apabila sudah berhasil, kita dekontaminasikan alat ke air klorin 0,5. Saya akan melakukan atau mempersiapkan tindakan vakum ekstraksi, yang dimana alat-alatnya seperti persalinan, yang dimana di sini ada handuk besar, kemudian ada kain panjang, setelah itu ada kain bayi, kemudian di sini ada bengkok, kemudian ada kom kecil berisi kasa, ada kom sedang berisi kasa, kemudian ada kom kecil berisi antiseptik. Di sini ada heating set, yang dimana ada pinset anatomis, pinset chirurgis yang mempunyai gigi, kemudian ada nail pudar dan ada catgut. Kemudian setelah itu ada partus set, kemudian ada gunting episiotomi,
gunting tali pusat setengah kohor, kemudian klem 2. Kemudian di sini ada kateter. Jadi lebihnya yaitu di sini ada vakum ekstraksi yang dimana untuk menyedot kepala bayi. Syaratnya yaitu kepala bayi sudah turun di hot 2. Kemudian ada bak sampah 2 non infeksius dan infeksius.